subsidi pupuk dikurangi, terus dikasih subsidi mobil listrik kan, dan pebisnisnya kita tahu siapa pebisnis mobil listrik kan, di istana dan tetangga istana kan. Nah, jadi saya hanya menyatakan mari kita kumpulkan betapa bangsa ini terbawa ke jurang apabila ini berlanjut. Nah, cara mereka selalu menyatakan utang hanya 8.000 triliun. Nah, jadi kalau memang kalau berlanjut maka lajunya juga sama. Jadi Pak Jokowi itu bikin utang itu kira-kira 1,7 triliun per hari. Kalau ditambah APBN 3 triliun per hari. 3.000 miliar per hari. Dulu Pak Harto itu sekitar 500 juta per hari bikin utangnya. Pak SBY itu sekitar 300 miliar per hari. Ini 3.000 miliar per hari. Terus itu mau dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nariko dapat memasuki dunia perjuangan, Mas Rio. Dunia perjuangan yang penuh godaan, yang saya sendiri pernah di dalam dan saya keluar karena tidak tahan. Dunia itu, tapi ya. Dunia yang mudah-mudahan makin memperbaiki. Saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya perjuangan saat ini jauh lebih mudah dibanding perjuangan sebelumnya, karena perjuangan sekarang ini hitam putih, yang ingin berlanjut dan ingin perubahan, hitam putih, dan dua lawan itu mau berlanjut, kita mau berubah. Sederhana sekali itu aja. Jadi kalau dulu pilgub di sini susah tuh, karena nggak hitam putih tuh, abu-abunya banyak. Ya waktu pilpres dulu juga nggak hitam putih tuh. Dulu hanya hitam putih, bawa umat ke Prabowo, yang lain ke Jokowi, karena umat saat itu tidak mau penikmat kebohongan, sehingga lari ke, bukan karena suka Prabowo saat itu sebenarnya, tidak suka dibohongi, sehingga siapa tuh pindah ke sini nggak dibohongi, dan kira-kira begitu. Nah sekarang hitam putih enak sebenarnya. Jadi saya kesempatannya saya juga salut Pak Laude Bashir, petarung yang tidak kenal siang dan malam. Cuma saya bilang jaga kesehatan itu. Nah sederhana sebenarnya. Kalau mau berlanjut sederhana sekali, nyatakan oke. Yang ingin berlanjut selamat berlanjut dengan kebohongan, bukan satu. Yang mau berlanjut dengan oligarki, kan sederhana. Yang mau berlanjut silakan berlanjut dengan tumpukan utang.
Yang mau berlanjut silahkan berlanjut dengan proyek mangkrak. Yang mau berlanjut silahkan berlanjut dengan tarif listrik mahal. Yang mau berlanjut silahkan berlanjut dengan BBM mahal. Yang mau berlanjut silahkan berlanjut dengan cari pupuk subsidi susah dengan harga yang mahal. Yang mau berlanjut silahkan berlanjut dengan impor banyak sekali barang dan jasa. Itu kan sederhana sekali. Yang mau berlanjut, berlanjutlah dengan umat selalu di pojokan. Jadi sederhana. Jadi kalau umat di masjid sederhana, yang mau berlanjut silahkan berlanjut dengan umat selalu dicurigai. Umat yang tidak menjilat dikasih nama katru. Itu sederhana. Jadi gampang sekali berkampanye sekarang, gitu kan? Pas turun ke desa, ya yang mau berlanjut siapa? Berlanjut, oke deh kalau gitu. Nanti pupuk naik lagi ya, BBM naik lagi ya. Kan sederhana. Gitu. Jadi kampanyenya jauh lebih lebih gampang. Yang perlu adalah sebenarnya kita berdoa supaya rakyat ini diberikan akal sehat, itu aja. Jadi kalau selama diberikan akal sehat pasti nggak mau berlanjut. Jadi sederhana, kok kumpulkan aja semua itu dengan biaya sekolah mahal, biaya rumah sakit mahal, apa segala mahal gitu kan. Kalau yang berlanjut silahkan begitu aja. Saya menyatakan sangat sederhana pilihannya, hitam putih, nggak abu-abu ini, hitam putih. Jadi baguslah Ganjar itu memilih hitam putih. Karena dia udah tahu bahwa kita udah tahu siapa yang hitam, siapa yang putih kan. Sederhana. Jadi saya lama sekali di dalam birokrasi dan saya di birokrasi sejak Pak Harto presiden. Jadi saya paham betul arah-arah kebijakan masing-masing presiden. Nah, coba saya kasih contoh saja. Saya pernah dulu tuh saya datang protes ke Pak Yusuf Kala waktu Wapres dan ke Pak SBY. Pak, ini saya bilang ini pupuk ini bocor, Pak. Pak JK nanya, bocor kemana ini? Bocor ke petambak, perkebunan segala. Terus kalau ke petambak jadi apa? Jadi udang, jadi ikan bandeng, Pak. Kalau ke pekebun jadi macam-macam, Pak. Jadi sawit, jadi apa? Apa kata dia? Kalau perlu bocorkan lagi. Berbeda kan sekarang, gas kurang, maka diem kan? Nah, disitulah kita lihat bagaimana sikap seorang pemimpin. Saya disuruh bocorkan. Bukan masalah itu, Pak, bocorannya. Masalahnya anggarannya nggak cukup. Nah, bukan bocornya yang salah, berarti pupuknya yang kurang. Ya bukan pupuknya yang kurang, Pak, uangnya yang kurang. Udah panggil Menteri Keuangan, tambahkan uang. Nah begitu pemimpin. Jangan seperti sekarang. Subsidi pupuk dikurangi, terus dikasih subsidi mobil listrik kan. Dan pebisnisnya kita tahu siapa pebisnis mobil listrik kan. Di istana dan tetangga istana kan. Nah, jadi gimana kita? Jadi kalau nanti Bapak nanti kampanye gampang sekali. Dulu Pak 2014 tarif listrik itu 444 per kWh. 2014. Sekarang 1.400. Yang paling murah. Kan sederhana. Jadi kalau mau lanjut ya nanti lah 3.000 rupiah per kWh baru nyaho kalian semua. Kan kira-kira kampanyenya seperti itu. Nanti kalau setelah lanjut nanti di masjid mungkin bukan lagi ini kumpulan kadrum pada ngumpul gitu kan, bukan lagi umat Islam dikatakan, kumpulan kadrum pada berkumpul. Jadi, nah nanti kita jalan pakai kopiah kayak gini ya, si kadrum datang lagi semua. Nah itu kalau berlanjut, ini kan baru 9 tahun aja, sudah begini apalagi tambah lagi berikutnya nih. Dan dia sudah menyatakan berlanjut, dan dua calon ini berlanjut. Nah, jadi saya hanya menyatakan mari kita kumpulkan betapa bangsa ini terbawa ke jurang apabila ini berlanjut. Apabila ini berlanjut, saya kan contoh saja lah. Utang negara kita 6 presiden itu 2.600 triliun, 6 presiden mulai Bung Karno sampai Pak SBY. Pak Jokowi mendekati 8.000.
itu dulu 2016 itu bergabung dengan utang BUMN kan masih menyatu. Kalau digabung dengan utang BUMN sekarang kira-kira 14.000 triliun. Kalau ditambah dengan lain menjadi 20-an ribu triliun. 20.000 triliun. Nah, cara mereka selalu menyatakan utang hanya 8.000 triliun. Nah, jadi kalau memang kalau berlanjut maka lajunya juga sama. Jadi Pak Jokowi itu bikin utang itu kira-kira 1,7 triliun per hari. Kalau ditambah APBN 3 triliun per hari. 3.000 miliar per hari. Dulu Pak Harto itu sekitar 500 juta per hari bikin utangnya. Pak SBY itu sekitar 300 miliar per hari. Ini 3.000 miliar per hari. Terus itu mau dilanjutkan. Oke. Nah, yang selalu dikatakan mereka itu bahwa nggak usahlah mikirin utang. Kita kan nggak pernah bayar utang. Ini pembodohan. Kita bayar utang itu kan, kita tidak bayar utang, tapi karena utanglah listrik naik, karena utanglah BBM naik, karena utanglah gas tidak bisa dapat, karena utanglah biaya sekolah susah, karena utanglah itu karena utang semua. Tapi mereka dibikin bodoh semua. Memang nggak pernah saya ini datang ke bank membayar utang luar negeri, enggak, tapi kau pungut dari kantongku untuk kau bayarkan itu. Nah, ini yang perlu saya bantu masyarakat menjelaskan ke mereka. Jadi kesulitan yang Anda hadapi itu karena kita bayar utang. Kita bayar utang. Bayangkan utang sekarang kalau Bapak dan Ibu lihat itu kan sekitar 450 triliun bunganya toh per tahun. Bunga toh 400-an triliun. Nah, pokok nggak pernah dibuka itu. Pokoknya, jadi biasanya kita nggak ini terutama. Nah, itu perkiraan saya itu 1.000 triliun bayar utangnya. Dan Bapak dan Ibu, ini kemarin kan Ibu Sri Mulyani menyatakan kita surplus APBN 152 triliun. Tapi di waktu yang sama dia menambah utang 165 triliun. Jadi Bapak dan Ibu sederhana saja, apakah wajar orang yang punya duit di bawah bantal mengutang ke tetangga dan bangga pula? Nah, 162 triliun itu bunganya hampir 7%. 7% per tahun. 7% ini dibayar oleh kita. Jadi menurut saya Menteri Keuangan ini sudah merugikan negara karena dia mengambil utang sementara uang kelebihan, ya kan? Nah, 6% kali 1.160 hampir 170 triliun itu berapa kerugian negara karena kelebihan menarik? Kan harusnya kalau lebih nggak usah menarik utang dong. Nah, tapi kan kita dia menghadapi karena kita menganggap terus ini ada menteri sekarang seakan-akan monopoli kebenaran. Menteri ini nggak pernah merasa, apalagi menteri yang satu itu kata menghadap kau lah. Menteri apaan kayak begitu? Itu. Nah, terus ya. Nah, jadi saya sekali lagi menyatakan listnya banyak. Nanti Pak Laude kita bikin listnya aja. Bahwa kalau diteruskan ini yang terjadi. Ya, kalau yang kalau mau perubahan, ya perubahan itu kan diartikan pemilu balik kanan, nggak juga gitu. Jadi saya kemarin membahas proyek mangkrak. Tadi menarik ini sebenarnya Pak Untoro ini. Jadi ini Allah sebenarnya sepertinya langsung menunjukkan kan begini. Di saat kampanye janji-janji beliau itu memukul semua di karir masa jabatan. Dia menyatakan proyek mangkrak. Ternyata sekarang ratusan proyek mangkrak yang dihasilkan. Masih ingat dulu kan untuk menjelekkan presiden sebelumnya, maka dia berkunjung ke Hambalang dan menyatakan ini proyek mangkrak. Padahal itu bukan proyek mangkrak, proyek yang tidak diteruskan dan tidak diizinkan diteruskan. Tidak diizinkan diteruskan, baru kan seakan-akan itu
dibikin menara proyek mangkrak, pidato lah di situ, proyek mangkrak. Terus yang kedua, datang meresmikan Kertajati, Bandara Kertajati, proyek mangkrak. Saya kebetulan pelakunya semua di dalam itu. Jadi proyek Kertajati itu dulu idenya Megawati. Terus masuk SBY, di awal-awal SBY pidato, ini bandara terlalu bagus akan kita besarkan. Kita kaji di dalam, Pak ini nggak pernah layak bandara ini, jangan dibangun. Nggak dibangun. Kita nggak bangun, datang si jagoan, ini proyek mangkrak kita tutup, mangkrak sekarang makan tuh mangkraknya. Jadi Allah tuh langsung menjawab. Yang ketiga, jalan tol Becakayu, Bekasi, Cawang, Kapolai. Itu saya betul yang mengatakan jangan bang, ini tidak pernah layak. Tidak pernah layak. Pidato juga kan, ini proyek 26 tahun mangkrak kita selesaikan. Sekarang mangkrak. Nah sekarang hampir seluruh proyek mangkrak. Nah kita harus lihat. Jadi kasih contoh ini. Dia mencetak sawah baru hampir 1 juta hektar, mencetak irigasi, bendungan lain-lain, tapi produksi padi nggak naik. Artinya impor malah. Artinya itu semua proyek mangkrak. Masih ingat dulu di awal-awal pakai traktor petani, terus ditarik lagi. Jadi, nah terus janji tidak akan impor. Wah dengan ini ternyata impor semua. Jadi benar lah kata orang tua saya itu sumber segala kejahatan itu kebohongan. Jadi, nah kalau pemimpin sudah bohong itu Allah langsung menunjukkan semua proyek mangkrak, tidak akan ngutang ya kan, ngutang roket, semuanya dikatakan itu dihajar di akhir masa jabatan. Nah pertanyaan saya, apakah ini harus dilanjutkan? Itu kan sederhana. Nah, jadi nanti sederhana, sebutkan aja, gampang, angka-angkanya masih ada semua, gitu kan? Angka-angkanya masih ada semua. Kebetulan saya tuh agak hafal angka-angka itu, dan selalu ini tadi saya baru baca kan Menteri Keuangan menyatakan surat utang kita laku, artinya ekonomi kita bagus. Itu kan. Nah saya kan menjawab, Ibu Menteri Keuangan sekali-kali jujurlah. Surat utang kita tuh laku karena bunganya 2 kali lipat dari bunga negara lain. Yang menyatakan bahwa ekonomi kita bagus. 2 kali lipat tuh akhirnya rakyat kita yang membayar, orang asing yang menikmati. Kira-kira bunga bank di negara lain 1%. Dia beli di sini surat utang 6% kan? Mendingan dikasih. Mending bawa ke sini untuk beli. Nanti bapak-bapak yang bayar. Mereka itu ini kita ini nah, memang kebohongan ini turun jauh sekali ke mana-mana dan tadi percayalah tangan Allah sedang bekerja. Saat saya ketemu Pak Anies di Mekah, saya bilang, Pak, kelihatannya Bapak tuh jadi presiden itu karena rumput jis. Itu karena rumput Jakarta International itu rumput kok jadi bahan kampanye kayak gitu. Baguslah seperti itu. Itu tangan Allah bekerja. Apa urusannya itu menteri yang udah akan ngintikin rumput kayak begini. Nah akhirnya sekarang ini semakin hari semakin terbuka semua nih. Jadi semakin terbuka mungkin karena mereka zalim pada umat. Pokoknya ya siapapun yang ini katul semua kalian. Nah, jadi kira-kira itu pengantar saya. Pak Laude, ini gampang, lebih gampang dari ini karena ini kita putih, nggak ribet. Yang parah tuh kalau lawan ada juga menyatakan kami juga ingin perubahan, itu agak pusing. Jadi kalau dua-duanya menyatakan kami melanjutkan, itu lebih mudah melawannya. Jadi ya itu saja. Dan sebenarnya tempat pertarungan ini kan hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu aja. Jadi kalau orang kita berdoa setiap ini, ya Allah berikanlah akal sehat kepada masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah. Insya Allah bangsa ini menjadi baik. Jadi sebenarnya penentunya
kampungnya Pak Untoro. Pak Untoro ini kalau mereka kembali ke akal sehat, bangsa ini akan selamat. Kalau DKI, Jawa Barat, di luar ya itu enggak. Udahlah, kelihatannya kita tidak menyatakan, hanya berdoa, ya berikanlah akal sehat kepada saudara sebangsa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.